warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib Ramdhani sebagai pemateri pertama tentang pengangguran. Pengangguran adalah salah satu permasalahan ekonomi dalam suatu negara, terutama di Indonesia. Pengangguran ini artinya orang yang sudah waktu bekerja tapi tidak mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran ini juga memiliki sebab, yaitu sisi penawaran tenaga kerja dan sisi permintaan tenaga kerja. Dan pengangguran ini memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis pengangguran itu ada 5. Yang satu yaitu jenis pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya peralihan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, terjadi karena struktur ekonomi sehingga pekerja dapat diberhentikan. Terus yang ketiga yaitu pengangguran siklikal, terjadi akibat menurunnya permintaan agregat. Yang keempat yaitu pengangguran musiman, terjadi akibat perubahan musim, seperti petani ketika musim kemarau dia tidak bekerja, ketika musim hujan dia bekerja. Terus yang kelima yaitu pengangguran teknologis. Pengangguran teknologis ini disebabkan karena perubahannya tenaga kerja dari manusia itu berubah menjadi mesin. Jadi terjadilah pengangguran tenaga kerja. Terus pemerintah memiliki kebijakan. Kebijakan pemerintah ini ada 5 yang kami catat. 1. Menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya. Yang ketiga mendukung dan memperdayakan UMKM. Yang keempat menarik investor dalam dan luar negeri. Yang kelima menciptakan iklim investasi yang kondusif. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Nuha Husna dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Nama saya Ulin Nuha sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai inflasi dan kebijakan pemerintahnya. Yang pertama ada inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi diartikan sebagai satu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Masalah inflasi ini muncul ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat secara tajam, sementara penawaran tidak mampu mengimbanginya. Selain itu juga, inflasi juga bisa terjadi akibat meningkatnya biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku dan upah tenaga kerja, yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Inflasi juga dapat memicu faktor eksternal seperti naiknya harga komoditas global atau fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Inflasi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat karena nilai uang yang dimiliki menjadi berkurang. Uang yang sama jumlahnya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit dari sebelumnya. Masalah inflasi ini muncul ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat secara tajam dan penawaran tidak mampu mengimbanginya. Nah, inflasi yang tidak terkendali akan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat dengan pendapatan tetap akan paling berdampak karena daya beli mereka semakin menurun.
Selain itu juga, inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, menurunkan investasi, serta menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Inflasi juga dapat memicu kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter untuk menjaga kestabilan harga, yang pada akhirnya dapat menurunkan aktivitas ekonomi. Jenis-jenis inflasi ini ada 4. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu inflasi yang berada di bawah 10% per tahunnya dan masih dianggap normal dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi yang berada pada kisaran 10-30% per tahunnya dan mulai berdampak pada distribusi pendapatan dan daya beli masyarakat. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat ini berkisar antara 30-100% per tahun dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara signifikan. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah hiperflasi, yaitu inflasi yang berada di atas 100% per tahun dan dapat menciptakan kekacauan ekonomi dan runtuhnya sistem keuangan negara. Apa dampak buruk dari inflasi? Inflasi yang tidak terkendali memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam perekonomian secara keseluruhan. Di antara dampak negatif dari inflasi adalah yang pertama, ada penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, ada ketidakpastian dalam dunia usaha. Yang ketiga, terganggunya investasi. Yang keempat, ada meningkatnya kesenjangan sosial. Dan yang kelima, ada menyebabkan tabungan masyarakat kehilangan nilai dan mendorong spekulasi di sekitar non-produktif. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dan menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal dan moneter. Kedua jenis kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi agar berada pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama ada kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif untuk mengendalikan inflasi, seperti mengurangi belanja negara atau menaikkan pajak. Langkah ini akan menurunkan permintaan agregat dan mengurangi tekanan terhadap harga. Pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran juga bisa menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Yang kedua, ada kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan suku bunga akan menekankan konsumsi dan investasi sehingga mengurangi permintaan agregat. Operasi pasar terbuka dan peningkatan cadangan wajib minimum juga dapat digunakan untuk menyerap kelebihan likuiditas yang memicu inflasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suandai Kaprilia, NIM akhir 148. Saya akan membahas tentang masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, termasuk pengeluaran pemerintah dan penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam pengangguran, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja publik, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan insentif bagi sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, sehingga secara langsung dapat menurun tingkat pengangguran. Yang pertama, pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Yang kedua, pendekatan ADAS. Yang pertama, pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Pemerintah meningkatkan pengeluaran agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah seperti proyek infrastruktur dan subsidi kepada sektor produktif akan menaikkan permintaan agregat. Ketika permintaan meningkat,
Pelaku usaha akan meningkatkan produksi dan merekrut tenaga kerja tambahan, sehingga tingkat pengangguran menurun. Yang kedua, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Dalam kerangka ADAS atau agregat demand, agregat supply, kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja atau pemotongan pajak akan menggeser kurva AD ke kanan. Pergeseran ini meningkatkan output nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, pengaruh ini tergantung pada kapasitas produksi dan reaksi sektor swasta terhadap stimulus pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pengangguran. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga agar mendorong investasi dan konsumsi. Ketika investasi dan permintaan agregat meningkatkan, sektor-sektor usaha pun akan meningkatkan produksi yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang pertama, pendekatan penawaran agregat. Yang kedua, pendekatan ADAS. Yang pertama, pendekatan penawaran agregat. Kebijakan moneter berperan dalam memengaruhi pengeluaran agregat melalui instrumen seperti suku bunga, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Penurunan suku bunga akan merangsang konsumsi dan investasi, sehingga meningkatkan pengeluaran agregat. Hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap tenaga kerja naik dan tingkat pengangguran menurun. Yang kedua, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Dalam pendekatan ADAS, kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh bank sentral akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Hal ini meningkatkan output dan menekan pengangguran. Namun jika dilakukan secara berlebihan, risiko inflasi juga akan meningkat, sehingga keseimbangan harus tetap dijaga. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran atau supply side policy adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dalam perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar sehingga dapat menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan segi penawaran fokus pada peningkatan kemampuan produksi dan distribusi dalam jangka panjang. Aspek kebijakan segi penawaran. Yang pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Yang keempat, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Yang kelima, pemberian intensif kepada sektor industri. Kesimpulannya yaitu pengangguran dan inflasi merupakan dua permasalahan ekonomi utama yang saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan suatu negara.
Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan menurunkan produktivitas nasional. Sedangkan inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan nilai mata uang serta merugikan daya beli masyarakat secara luas. Pemerintah memiliki peran vital dalam menangani kedua masalah tersebut melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran. Kebijakan fiskal seperti pembangunan infrastruktur dan subsidi dapat menciptakan lapangan kerja, sementara kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan penyesuaian jumlah uang beredar dapat menekan laju inflasi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.